Episode kali ini disupport oleh Exotic. Halo guys, kita ketemu lagi di channel Team Flash. Dan ngelanjutin video sebelumnya nih. Kalian udah lihat tentu saja untuk review dan juga unboxing untuk Exotic RC Manga Spirit. Nah, kali ini saya sudah ada di Royal Plaza. Dan ini track kita untuk test run hari ini, dimana saya akan turunkan RC Manga Spirit melawan Mini 4WD Tamiya guys. Nah, kita akan langsung aja lihat tracknya ya. Jadi tracknya seperti ini, cukup technical, sama dengan track yang saya tunjukkan di video sebelumnya ya. Dan kita lihat dulu untuk ketiga mobil kita hari ini. Yang pertama adalah Manga Spirit Exotic RC berikut ini, seperti yang sudah kalian lihat di reviewnya dan di tes run awal ya. Dan mobil kedua adalah AR chassis dengan bodi Saint Dragon berikut ini. Nah, bodi Saint Dragon ini merupakan bodi original Tamiya dari kit tipe 3. Sedangkan untuk chassisnya ini chassis AR dari Flame Astute guys. Sedangkan nanti mobil ketiga adalah FMA Broken Gigan hitam. Nanti akan saya turunkan langsung setelah ini ya. Kita akan turunkan dulu untuk Exoticnya Manga Spirit. Kita coba run awal di lintasan 3 jalur ini. Oke, kita mulai. Wah, cukup stabil ya, lompatan awal mobil cukup stabil dikarenakan dia memang memiliki rear skid. Jadi rear stay-nya Exotic ini dia mirip dengan rear stay-nya FMA guys. Sedangkan untuk konstruksi chassis secara umum dia mirip dengan AR chassis. Kita akan langsung lanjutkan untuk run-nya. Di sini digas full ya sama anak saya itu yang pegang kontrolernya. Jadi sesekali pada saat jam itu dilepas sedikit untuk throttle-nya. Tapi di sini kelihatan nih di jam awal slope dia keluar lintasan karena masih digas full, jadi mobil kehilangan kestabilan di sana. Kita akan lanjutkan lagi untuk tes run-nya. Kali ini Sotik turun sendirian dulu, belum melawan kedua mobil lainnya. Nah, kita lihat di sini mobil terlihat aman. Baik di tikungan, lane changer maupun di double jump-nya guys. Nah, ini kita bisa lihat di slow motion-nya saat melewati lane changer, mobil sedikit miring. Tapi untuk bisa dicegah ya, jadi tidak sampai keluar lintasan. Kita bisa lihat di jamnya, mobil cukup stabil. Memasuki track lagi dan mobil melewati slope sampai masuk ke finish line guys. Secara overall, Exotic ini cukup stabil di lintasan 3 jalur. Jadi keunggulannya jelas banget lah. Namanya juga RC ya, kita bisa mainkan fungsi throttle up dan down ya. Jadi bisa digas, bisa dilepas sedikit gasnya, jadi nggak terlalu kenceng. Terutama saat melewati jam ataupun pindah jalur. Nah, kita lanjutkan untuk run AR chassisnya. Di sini kita coba dengan gear 3,5:1. Tadi sudah saya tunjukkan untuk gear setnya ya. Ini dengan baterai Fujitsu. Nah, kita bisa lihat di sini mobil cukup kencang kalau saya bilang sampai dia akhirnya keluar lintasan setelah melewati tabletop pertama guys. Dia turun, miring depannya lalu kebuang keluar lintasan. Nah, ini sepertinya sih terlalu kencang kalau menggunakan 3,5:1. Which is teman-teman tahu ya dari reviewnya untuk Exotic itu dia gear bawaannya 4:1 guys. Atau setara dengan gear coklat dan juga hitam kalau dari gear bawaan Mini 4WD Tamiya. Nah, kita bisa lihat di sini pada pindah jalurnya dia kelontang. Jadi kelihatan ya, ini miring lagi-lagi untuk rollernya dia keangkat ke atas lalu keluar lintasan. Saya coba turunkan lagi. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai pembanding aja kita turunkan juga dengan AR menggunakan gear 3,5:1 biar kelihatan nanti bedanya speednya bagaimana. Karena kalau kita lihat di review sebelumnya untuk RPM dari Exotic ini kan dia 16 ribuan di mesinnya ya. Sedangkan untuk Mabuchi ataupun SMC yang sudah di break in dia bisa mencapai 17 atau bahkan 18.000 RPM guys. Nah, kita bisa lihat di sini dia kelontang lagi untuk AR-nya. Jadi kita angkat terlebih dahulu dan kita turunkan untuk FMA. Ini Broken G hitam dengan chassis FMA putih ya. Ini gear rasionya 4:1. Jadi sama dengan Exotic, hanya saja mungkin sedikit ada perbedaan di RPM mesinnya guys. Ini menggunakan SMC bawaan dari kitnya. Kita bisa lihat di sini mobil cukup aman. Jadi ideal ini untuk 4:1 di track 3 jalur ini. Kita bisa lihat mobil tidak ada masalah sama sekali. Cukup stabil sampai masuk ke finish line lagi. Kita biarkan sejenak mobil berjalan. Setelah ini kita tangkap dan akan kita turunkan ketiga mobil.
Oke, kita tangkap. Jadi seperti ini untuk broken C-nya. Untuk roller mirip dengan roller eksotik ya guys ya. Jadi depan 2 pieces, belakang 2 pieces yang tebal. Sedangkan secara konstruksi, gearbox dan juga gear cover atas ini mengadaptasi dari AR chassis guys. Oke, kita langsung mulai nih untuk race ketiga mobil. Kita start di sini ya. Kita engine on dan go. AR chassisnya melesat duluan di depan, kita bisa lihat di slow motionnya. AR turun dan cukup stabil kali ini, untung tidak keluar lintasan. Kita bisa lihat di sini disusul oleh Zotic ngelewatin FMA, menyalip FMA di tikungan terdalam, dan kita bisa lihat di tikungan berikutnya Exotic mulai bisa mengambil alih AR chassisnya, dan AR chassisnya nyangkut guys untuk roller belakangnya. Nah ini memang penyakit untuk AR ya, karena roller belakang bawahnya ini rawan tersangkut di lintasan. Kita lanjut runnya. Kali ini kebut-kebutan antara Zotic dan juga AR. Kita lihat apakah bisa melewati double bounce dan AR chassisnya keluar lintasan dan terbalik ditabrak oleh FMA. Jadi udah course out 2 mobil. Kita bisa lihat tadi di bridge-nya Exotic-nya melambat ya. Jadi sedikit dilepas throttle-nya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan guys. Oke, kita mulai lagi, kita turunkan. Dan kali ini karena digas terlampau kencang saat melewati turunan, Exotic-nya keluar lintasan dan menabrak nettingnya guys. Kita lihat di slow motionnya ya, tanjakan awal cukup stabil dan saat di atas mungkin digas sama anak saya, makanya dia turunnya bouncing untuk bagian belakang ekornya, lalu miring dan kebuang menabrak pembatas tracknya, dan untungnya tidak ada yang rusak di sini. Jadi saya akui untuk Zotic ini chassisnya cukup kokoh loh. Jadi sekalipun udah nabrak begini ya, dia tidak retak sama sekali guys. Nah, sekarang kita coba adu dengan double shaft. Di sini saya sudah bawa MS chassis Tri-Dager Double X dengan gear ratio 3,5/1. Ini sudah sekalian lihat juga untuk review dan juga test run-nya dulu ya. Kita akan turunkan dulu untuk test run awal Tri-Dager ini. Dan walah, mogok dia. Ini kayaknya ada masalah nih sama terminalnya. Saya nggak tahu deh. Nanti kita coba turunkan lagi ya. Di sini udah saya benerin dan kita coba turunkan dengan battery full Fujitsu. Dan kita lihat di sini mobil keluar lintasan guys. Ini untuk roller depannya udah saya ganti dengan roller solid ya, bawaan dari AR chassis atau Super Tuning kalau nggak salah. Sedangkan untuk roller belakangnya masih menggunakan roller bawaan dari Tri-Dager-nya. Jadi kita tahu ya untuk roller MS itu bawaannya lemah banget rollernya. Jadi wajar kalau dia sesekali miring saat menahan mobil di tikungan guys. Kita coba turunkan lagi di sini. Kita lihat di slow motionnya mobil cukup stabil dengan ban small bawaan dari Tri-Dager Double X. Di sini kita akan lihat bagaimana jika 3,5/1 double shaft dengan ban small diameter melawan low profile dengan 4/1 rasio untuk FMA dan juga Exotic RC-nya guys. Oke, kita lihat dulu untuk MS-nya cukup aman berjalan di lintasan kali ini, melewati lane changer dan juga double bounce cukup aman. Lewat bridge agak sedikit tergelincir di situ, tapi masih bisa masuk lagi dan kita lihat mobil masih aman melewati garis finish. Kita biarkan terlebih dahulu ya. Setelah ini kita tangkap dan kita akan turunkan ketiga mobil secara bersamaan guys. Wow, mengejutkan juga ya, untuk kedua pasang roller juga ternyata bisa aman di pindah jalur. Ya udah, kita langsung turunkan ketiga mobil. Kita mulai. Ready, 3, 2, 1, go. Jam pertama, Zotic-nya aman, FMA aman, dan MS-nya keluar lintasan. Jadi masih di titik yang sama dengan yang tadi dia keluar lintasan. Kita bisa lihat di sini mobil mendarat, bokongnya keangkat, rollernya nggak masuk lagi ke track, dan akhirnya miring, kebuang keluar dan nabrak pembatas track guys. Kita bisa lihat untuk FMA-nya ketinggalan. Zotic memimpin di depan sangat kencang. Lewat double bounce aman, lewat slope aman, lewat bridge terakhir aman, dan finish masuk ke lap kedua kali ini. Kita lihat ya, apakah bisa finish. Pindah jalur. Wah, keluar lintasan rupanya. Ini saking semangatnya nih digas nih sama anak saya nih. Pas lewat pindah jalur, enggak dilepas sedikit mobilnya. Jadi dia keluar lintasan guys. Dan FMA-nya bisa finish. Tapi overall dari segi speed memang Zotic lebih kencang daripada SMC bawaan box ya. Kita akan turunkan lagi kali ini bertiga. Kita lihat di sini untuk MS ada di lane 2. Kita lihat melewati pindah jalur. FMA aman.
Exotic melesat di depan, meninggalkan MS, dan FMA-nya melewati double bounce masih aman. Nah, jadi kalau kalian mau lihat nih hybrid antara AR dan FMA, ya hasilnya Exotic ini guys. Jadi chassisnya sedikit memiliki fitur dari AR dan rear stay-nya menggunakan rear stay FMA guys. Wah, kita lihat nih di lap berikutnya dikejar oleh MS dan masih bisa diambil alih. Kita lihat di sini untuk lap terakhir, MA mengambil alih dan di tikungan Exoticnya diambil alih oleh FMA dan masih bisa dikejar lagi di tikungan berikutnya dan mobil masuk ke finish. MS masuk finish duluan guys. Exotic di posisi kedua dan FMA di posisi ketiga. Jadi mungkin ini ada faktor memang throttle-nya diturunin dikit sama anak saya, jadi hati-hati biar mobil keluar lintasan. Tapi efeknya memang mobil ketinggalan sedikit. Nah, jadi itu dia kekurangan dan kelebihan menggunakan remote control guys. Kalau misalkan Mini 4WD biasa kan pure fisik dan gravity yang membawa mobil maju di track ya. Mobil digas terus nggak melambat sama sekali, sedangkan kalau RC kita bisa atur throttle up and down-nya dan mobil ada chance untuk bisa ketinggalan dan tertinggal oleh lawannya dikarenakan saat melambat dia akan kesalip. Itu kalau lawannya nggak kelontang. Nah, jadi itu dia guys. Gimana menurut kalian? Seru ya? RC kita jalanin di track dan melawan Mini 4WD juga. Di sini mewakili AR tadi, lalu double shaft dengan MS dan FMA juga kita turunkan di track yang sama. So, gimana menurut kalian? Kalian tertarik nggak dengan Exotic RC berikut ini? Jadi unik banget. 1:32, skalanya mirip dengan Mini 4WD dan part-partnya pun bisa menggunakan part-part Mini 4WD guys, seperti roller, ban, velg, dan juga FRP ataupun high grade plate. Nah, kalau kalian tertarik dengan Exotic ini, kalian cek link di bawah. Saya sertakan link untuk menuju ke lapaknya langsung dan kalian bisa beli dari sana. Nah, kalau kita satu kota nih, Surabaya, jangan lupa hubungi saya kalau kalian punya Exotic ini. Barangkali kita bisa race bareng, oke? Jadi itu aja, nikmatin sisa videonya. Dan terima kasih kepada Exotic telah mensupport produk ini kepada saya dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan review. Dan sebelum saya akhiri videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada supporter channel Team Flash berikut ini. Terima kasih telah mensupport channel Team Flash dan memberikan sedikit setiap bulannya untuk mendonasikan agar channel ini dapat terus menciptakan konten-konten yang menghibur dan juga bermanfaat buat kalian semua. Oke deh, jadi itu aja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan biar nggak ketinggalan upload-upload saya berikutnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Oke, see you!